Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, tidaklah kami utus engkau kecuali semata-mata untuk menebarkan kasih sayang di semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Para jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berhenti memberi kita rahmat dan karunia kepada kita semua. Insya-Allah sampai akhir hayat kita kelak, Allah akan selalu memberi kita rahmat dan karunia. Dan di antara rahmat yang sangat penting itu tentu dan sangat berarti adalah rahmat iman yang diberikan Allah kepada kita. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berbahagia, topik ceramah kita kali ini akan membahas tentang esensi ajaran Islam dalam kehidupan adalah sifat kasih sayang. Esensi dari keberadaan Islam dalam kehidupan umat manusia adalah terwujudnya sifat kasih sayang. Kaum muslimin berbahagia, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu akan terikat dalam dua bentuk hubungan. Pertama, hubungan yang mengikat kita dengan Allah, yang disebut dengan hablum minallah. Hablum minallah kita wujudkan dalam bentuk apa? Kepatuhan kepada semua perintahnya, dan upaya kita semaksimal mungkin menghindar dari semua yang dilarangnya. Kepatuhan itu kita wujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah. Ini dalam kaitan dengan hablum minallah kita kepada Allah. Hubungan vertikal kita kepada Allah. Lalu ada yang kedua yang disebut dalam surat Ali Imran dengan hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia. Sebagai makhluk Allah yang bernama manusia, agama memberikan aturan yang lengkap kepada kita. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Dan bagaimana kita berhubungan dengan makhluk Allah yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam tempat kita hidup ini. Semuanya diatur oleh Allah. Maka sesungguhnya dengan demikian agama ini sangat lengkap memberikan tuntunan kepada kita. Dalam hal hubungan dengan sesama manusia, Nabi kita sudah diberi panduan yang jelas. Dan salah satu panduan jelas itu adalah ayat yang kita bacakan tadi itu, yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, tidaklah kami utus engkau kecuali semata-mata untuk menebarkan kasih sayang. Maka seperti yang saya katakan di awal, bukti dari terwujudnya misi Islam dalam kehidupan adalah adanya sifat kasih sayang dalam kehidupan manusia. Kasih sayang. Coba bayangkan betapa ini memang hal yang sangat mulia.
Dalam kehidupan ini kita tahu terdapat banyak sekali perbedaan. Perbedaan agama. Ada agama Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha. Bahkan ada dalam kehidupan ini orang yang mengaku tidak beragama, ateis, anti Tuhan. Perbedaan di sisi agama ini sangat banyak. Dan ini semua adalah sunnatullah. Tapi Islam tidak menjadikan batas-batas itu, perbedaan-perbedaan itu sebagai penghalang untuk mewujudkan kasih sayang. Islam mengajarkan kepada kita sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan itu sendiri sesungguhnya adalah sunnatullah, ketentuan Allah. Di kota Padang tempat kita tinggal, terdapat banyak rumah ibadah saudara kita non-muslim. Alhamdulillah sampai sekarang mereka aman. Dan tidak ada yang mengganggu. Mungkin dari kita. Tidak ada. Kenapa? Kita memiliki sikap toleran. Itu adalah keyakinan mereka. Ini adalah faham mereka. Agama mereka. Maka kita tidak terdorong untuk mengganggu mereka, menghalangi mereka. Bahkan kita tidak terdorong dengan agama kita merusak misalnya rumah ibadah mereka. Tidak ada. Ini sudah ajaran yang melekat dalam jati diri kita sebagai muslim. Sikap toleran. Toleran itu adalah salah satu manifestasi dari kasih sayang. Ada lagi perbedaan dalam cara pandang. Ini dari partai ini, partai itu, partai A, B, C, segala macam. Bukankah ini juga adalah kenyataan-kenyataan alamiah? Hal yang tidak bisa kita fikirkan harus sama semua, tidak mungkin. Perbedaan itu nyata. Mungkinkah atas sama saya partai ini saya benci dengan partai itu? Tidak mungkin. Kenapa? Perbedaan itu sekali lagi adalah hal yang bersifat alamiah, sunnatullah. Kaum muslimin berbahagia, ada perbedaan faham dan aliran. Di kalangan kita sesama muslim saja perbedaannya sangat banyak. Ada yang salat di malam hari maghrib, ada imamnya yang menjaharkan basmalah, mengawali al-fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Tapi ada juga yang tidak kita dengar imam membaca basmalah, yang disebut dengan dibaca dengan sir. Lalu apa lagi? Sesudah salat ada imam yang langsung memimpin zikir, lalu memimpin doa, makmumnya mengaminkan di belakang. Makmumnya serentak amin, amin, dan seterusnya. Tapi ada pula yang tidak. Karena begitulah kehidupan kita ini. Maka kaum muslimin berbahagia kalau kita kaji lebih dalam. Kenyataan-kenyataan perbedaan itu luar biasa. Banyak diciptakan Allah dalam kehidupan itu. Maka di sinilah sesungguhnya pentingnya sifat kasih sayang itu. Kasih sayang itu bisa mengatasi perbedaan apapun. Atas nama perbedaan kita dilarang untuk membenci. Atas nama perbedaan, kita bahkan dilarang untuk merusak. Merusak adalah perbuatan yang sangat dilarang. Menghancurkan apalagi adalah hal yang sangat dilarang oleh agama. Karena apa? Jauh dari sifat kasih sayang. Maka dari hal ini kaum muslimin berbahagia, agaknya kita perlu melakukan muhasabah, introspeksi. Minggu lalu terjadi serangkaian demo di berbagai kota di tanah air kita, di ibu kota, di berbagai kota, kota-kota besar, demo besar-besar. Tapi yang sangat kita sayangkan, dari kegiatan-kegiatan demo itu kita menyaksikan ada perbuatan-perbuatan yang sangat tidak terpuji, merusak
menghancurkan, membakar, merampas rumah orang, mengambil harta benda orang. Coba bayangkan bagaimana ini bisa terjadi atas nama demonstrasi, demo. Kalau saja melakukan ini adalah orang-orang Islam, maka kita harus katakan bahwa mereka sayangnya orang-orang Islam tidak memahami Islam dengan benar. Kenapa? Salah satu indikasi dari iman kita adalah adanya sifat kasih sayang. Seorang mukmin itu salah satu sifat pokoknya, sifat utamanya adalah kasih sayang. Nabi menegaskan dalam hadis yang populer, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu yang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Maka ukuran keimanan kita, iman yang benar itu adalah adanya kasih sayang. Tapi kalau yang ada pada diri seseorang adalah sifat kebencian, menghancurkan, merusak, walaupun barangkali sehari-hari mereka salat juga, ibadah juga, tapi iman mereka tengah berada dalam krisis. Iman mereka tidak benar. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana mengukur keimanan kita, lihat seberapa jauh masing-masing kita memiliki sifat kasih sayang, punya empati, punya kepedulian, perhatian dengan orang lain tanpa kecuali siapapun. Kita gampang terpanggil melihat orang susah. Begitu harta benda orang hancur, kita prihatin. Begitu saudara kita di Palestina menderita, kita sedih dan prihatin. Tanda iman. Tapi kalau tidak ada perasaan itu bagi kita, mohon maaf, kita tengah mengalami krisis iman. Maka sekali lagi kamu mesti berbahagia. Tindakan-tindakan kekerasan yang baru-baru saja terjadi dalam rangkaian demo di tanah air kita sesungguhnya mencerminkan ini bukanlah esensi Islam. Ini tidak mencerminkan akhlak Islam. Karena Islam itu sangat menekankan sifat kasih sayang. Kasih sayang, kalau itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menjadi sumber rahmat bagi kita. Siapapun yang pengasih akan dikasihi Allah. Nabi kita menegaskan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa saja yang ada di permukaan bumi, maka imbalan yang akan kamu peroleh adalah Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kamu. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang berlimpah dari Allah, maka jalan terbaiknya adalah sayangi siapapun, cintai orang lain, pedulilah dengan orang lain, jauh sifat benci, jauh tindakan kekerasan yang merusak, merugikan orang lain, maka rahmat Allah akan berlimpah kepada kita. Itu saja kamu semua berbahagia. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan kepedulian kita. Insya Allah dengan iman yang kuat kita akan menjadi hamba-hamba yang pengasih dan penyayang kepada sesama umat manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.